Masyarakat pribumi yang mendominasi wilayah Jakarta dikenal dengan suku Betawi, suku yang memiliki kaitan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terutama kisah perlawanan terhadap penjajah oleh kaum kolonial di Batavia, sebutan Jakarta dan sekitarnya pada masa itu. Budaya suku Betawi menjadi menarik lantaran terbentuk dari berbagai asimilasi budaya suku lain seperti Sunda dan Tionghoa. Setu Babakan yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Sutioso pada 20 Januari 2001 didirikan dengan tujuan melestarikan budaya Betawi yang semakin terpinggirkan. Situ atau Setu Babakan merupakan sebuah danau buatan dengan luas 32 hektar atau 79 are yang airnya berasal dari Sungai Ciliwung dan saat ini digunakan untuk memancing oleh warga sekitar. Danau ini juga menjadi tempat hiburan air seperti memancing, bersepeda air, atau bersepeda di pinggir setu. Setu Babakan merupakan kawasan perkampungan yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi dan memelihara keberlangsungan pembangunan budaya Betawi. Terletak di selatan kota Jakarta, desa ini menjadi tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana perkampungan yang khas atau merasakan budaya asli Betawi. Di desa ini, masyarakat Setu Babakan masih mempertahankan budaya dan gaya hidup khas Betawi, seperti memancing, bertani, berdagang, membuat kerajinan tangan, dan membuat makanan khas Betawi. Melalui cara hidup ini, mereka secara aktif melindungi lingkungan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Sebagian besar penduduk Setu Babakan merupakan masyarakat adat Betawi yang sudah turun-temurun tinggal di daerah tersebut, atau sementara itu sebagian kecil penduduknya merupakan pendatang, seperti pendatang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, dan lain-lain. Di dalam Setu Babakan ini terdapat Museum Betawi. Bangunan museum ini berdiri kokoh di kawasan perkampungan masyarakat Betawi. Di dalam museum ini, pengunjung dapat menimba wawasan serta pengetahuan mengenai berbagai macam budaya di lokasi ini. Dalam video ini terdapat golok sirajut yang dimana dibuat sebagai lambang pemersatu. Selain itu juga terdapat banyak golok khas budaya Betawi yang memiliki fungsinya masing-masing. Di sini juga terdapat alat musik tradisional khas Betawi yang digunakan pada acara pernikahan maupun acara-acara lainnya. Di sini terdapat alat musik tradisional khas Betawi yaitu gambang kromong dan juga alat-alat yang masing-masing memiliki nama yaitu gambang, kromong, gong, tehyan, dan juga kendang. Gambaran Setu Babakan pada tahun 1998. Di dalam perkampungan Betawi ini, mereka juga memiliki peta denah Setu Babakan. Selanjutnya, busana pengantin Betawi yang merupakan hasil asimilasi antara budaya Betawi dengan budaya Tionghoa dan budaya Arab. Di dalam Museum Perkampungan Betawi ini, mereka juga memiliki sebuah rekayasa rumah adat Betawi yang dibuat secara semirip mungkin dengan yang aslinya agar kita dapat mempelajari tentang hal-hal arsitektur budaya Betawi dalam pembuatan rumah adat. Selanjutnya adalah ondel-ondel, salah satu kesenian khas budaya Betawi yang dikenal sebagai simbol ibu kota DKI Jakarta. Boneka ini setinggi 2 meter yang seringkali terlihat pada acara perayaan besar seperti pernikahan, hajatan, sunatan, hingga acara peresmian atau pembukaan. Ondel-ondel pertama kali muncul pada abad ke-16. Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin berkontribusi dalam perubahan penampilan ondel-ondel. Yang tadinya ondel-ondel memiliki taring dan menyeramkan menjadi wajah yang tampak bersahabat. Ini merupakan spot unik yang seringkali dijadikan tempat bersuah foto. Salah satunya adalah rumah adat khas Betawi, jembatan, dan beberapa gazebo dan juga taman. Rumah adat tipe joglo. Rumah joglo berasal dari daerah Jawa. Yang memiliki ciri khas rumah joglo adalah salah satu dari bagian segi empat yang ada pada salah satu garis panjangnya terdapat dari kiri ke kanan pada bagian ruang depan rumah tersebut.
Rumah joglo memiliki denah berbentuk bujur sangkar yang terbagi ke dalam 3 kelompok ruang yang sama seperti rumah kebaya. Pada area ini, pertunjukan seni seringkali diadakan. Setu Babakan juga memiliki ceritanya sendiri, yaitu legenda buaya putih. Pada suatu ketika, di sebuah desa yang berada di pinggir danau yang oleh warga sekitar disebut sebagai Setu Babakan, hiduplah sepasang remaja yang saling mencinta, namun kisah percintaan mereka tak disetujui oleh bapak si gadis. Sebab si pemuda yang bernama Joko itu hanyalah seorang petani miskin. Pada suatu hari, Joko berkata kepada kekasihnya, "Dik Siti, bagaimana bapak engkau sangat menolak hubungan kita berdua?" Pemuda itu menjelaskan, "Mungkin karena aku hanyalah dari keluarga petani yang tak berada. Agar bapak merestui hubungan kita, aku harus menjadi kaya raya. Aku akan pergi merantau ke kota, mudah-mudahan nasib baik berpihak kepadaku. Dan jika kita memang berjodoh, kelak pasti akan bersama lagi." Setelah 3 tahun percakapan si Joko, Joko pun tidak pernah kembali, dan Siti mulai gelisah karena telah dijodohkan oleh pemuda kampung sebelah. Tapi Siti menolak dan akhirnya pergi ke setu untuk menceburkan dirinya ke dalam setu tersebut. Para siluman menaruh belas kasih pada Siti, dan Siti pun akhirnya dijadikan buaya putih penjaga setu tersebut untuk setia menjaga danau tersebut dari orang yang ingin berbuat tidak senonoh di sekitar danau.